Shalom, jumpa lagi di Baca Gali Alkitab. Hari ini kita akan mencoba membaca, menggali Alkitab sebagaimana urutan kita. Kita akan memulai dengan kita membuka bahan renungan kita, yaitu dari Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai 4 ayat yang pertama. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan kembali menggunakan metode 3 pertanyaan. Apa yang ku baca, apa yang ku dapat, dan apa yang akan aku lakukan. Kalau kita melihat bagian ini, saudara, bagian apa yang ku baca, bagian ini berbicara tentang nasihat-nasihat ya, Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana mereka dalam kehidupan banyak yang masih mengutamakan tentang rutinitas, aktivitas yang lebih kepada hukum Taurat. Sehingga di ayatnya yang ke-19 Paulus mengingatkan mereka, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Bagi mereka, mereka masih memikirkan tentang hukum Taurat yang menyelamatkan. Padahal kasih karunia Tuhan yang seharusnya mereka alami, mereka rasakan dalam hidup mereka yang membawa mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, seringkali juga tanpa kita sadari hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan. Aktivitas rohani, kegiatan-kegiatan itu yang seringkali kita menjadi gagal fokus. Gagal fokus karena apa, saudara? Karena kita lebih mementingkan aktivitas-aktivitas rohani dibanding relasi kita dengan Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita tidak terjebak pada rutinitas.
Sehingga kita dikatakan rohani kalau kita penuh dengan aktivitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Yang justru membawa kita jauh dari Tuhan karena kita keletihan rohani. Nah, oleh sebab itu saudara, dari sini kita diingatkan sebagaimana di ayat yang ke-17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Apa yang ku baca, sekarang kita masuk apa yang ku dapat. Dari sini saudara, saya mendapatkan sebuah peringatan. Yang pertama dari Paulus sebagai seorang hamba yang hendaknya menjadi teladan. Sudahkah saya memberi teladan sebagai seorang hamba Tuhan? Sudahkah saya memberi teladan dan boleh menjadi alat Tuhan untuk diteladani? Jadi teladan memang tidak mudah. Tetapi saudara, ini yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk membawa orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami Tuhan secara pribadi. Yang kedua, apa yang aku dapat? Sudahkah saya meneladani alat-alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mereka hidupnya mengasihi Tuhan? Tidak mudah saudara menjadi teladan, tetapi ada orang-orang Tuhan pakai menjadi teladan-teladan rohani yang bisa kita ikuti sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini. Selanjutnya juga yang saya dapat saudara, ayat yang pertama dari Filipi 4. Yaitu apa? Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Di tengah situasi kondisi saat ini tidak mudah untuk kita bisa berdiri teguh, saudara. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, rintangan yang seringkali membuat kita mudah jatuh, mudah gagal. Tapi sekali lagi firman Tuhan menguatkan kita untuk kita berdiri juga dengan teguh di dalam Tuhan. Ada banyak hal saudara kita bisa berdiri teguh, tetapi seringkali yang satu ini kita abaikan. Saya tidak tahu saudara apa yang saudara alami hari ini dan seberapa saudara berusaha untuk bertahan. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam pelayanan. Tapi satu hal saudara yang kita nggak boleh lupa untuk kita bisa teguh dalam segala hal, yaitu ketika kita teguh di dalam Tuhan. Dengan kita teguh di dalam Tuhan, maka kita juga akan teguh di dalam hal-hal yang lainnya. Apa yang mau aku lakukan? Pertanyaan yang ketiga. Yang akan aku lakukan yang pertama, hidup menjadi teladan. Meneladani Kristus tentunya. Apa yang mau aku lakukan yang kedua? Saya mau meneladani orang-orang yang Tuhan pakai menjadi teladan yang baik, sebagaimana mereka juga telah meneladani Kristus dalam hidup mereka. Ketiga, apa yang akan aku lakukan? Mau berdiri teguh di dalam Tuhan. Walaupun badai datang, saya percaya saya bisa kuat karena ada Tuhan yang menopang. Kiranya saudara baca gali Alkitab hari ini boleh menguatkan kita. Teguhlah di dalam Tuhan. Jadilah teladan dan belajar meneladani orang-orang yang sudah Tuhan pakai. Itu akan menolong kita, menguatkan kita di dalam kita mengiring Tuhan.
Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, percayalah Tuhan besertamu. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai, memberkati kita hari ini. Saya berdoa untuk setiap kita yang mendengarkan, hidup saudara semakin diberkati Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan, boleh menjadi teladan baik di rumah untuk anggota keluarga maupun di pekerjaan. Saudara boleh menjadi teladan, dan saudara juga boleh meneladani orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang mereka sudah berdiri teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara diberkati, silakan share, like, komen, sehingga banyak orang yang malah berkat daripada baca kali Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.